Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali hadir di majelis ilmu ini untuk kembali mengkaji dan mempelajari ilmu syar'i yang kita berharap dengan mengkaji ini akan menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua kalinya tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan dan juga tercurahkan kepada uswah kita, panutan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali di kesempatan malam hari ini akan kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi, di mana pada kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan hadis yang kedua, yaitu hadis Jibril. Dan kemarin kita sudah sampaikan atau sudah kita jelaskan tentang syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril tentang Islam, apa itu Islam? Yang pertama, antas hada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan wa tuqimas shalah, dan engkau menegakkan sholat, ya. Engkau menegakkan sholat. Sholat adalah perkara yang diwajibkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam agama kita bagi orang yang memeluk agama Islam. Oleh sebab itu tidak boleh seorang muslim dia meninggalkan sholat, di mana sholat itu secara ringkasnya pengertiannya adalah a'malun muftatahatun bitakbiri, kemudian muhtatamatun bitaslim. A'malun wa aqwalun khosoh, ya, perbuatan dan ucapan yang khusus yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ini pengertian sholat secara bahasa. Nah, sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu tidak banyak, ya. Sehari semalam itu enggak banyak. Berapa kali? Cuman 5 kali, ya. Cuman 5 kali. Dan itu kalau dilaksanakan, dikerjakan dengan khusyuk, masing-masing sholat itu khusyuk. Taruhlah satu sholat itu 10 menit, ya. 5 kali sholat 50 menit dalam sehari, taruhlah 1 jam. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan waktu ibadah sholat itu sebenarnya enggak banyak, ya. Enggak banyak. Dan sholat ini adalah perkara yang sangat penting, yang urgen dalam kehidupan seorang muslim, seorang mukmin. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah sholat saja, beliau dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke Sidratul Muntaha, di-Isra Mi'rajkan, didatangkan dari Mekah ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit 1, ke 2, 3, ke 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian di sana bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diwajibkan pada beliau 50 kali sholat turun, ya, turun di langit yang kelima atau langit yang ketiga, ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam, ditanya berapa kewajiban sholat yang diwajibkan oleh Allah kepada umatmu. Nabi mengatakan 50. Ya, kata Nabi Musa, itu kebanyakan. 50 kakean, bahasa kita seperti itu. Akhirnya naik lagi minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, diringankan lagi menjadi 25. Turun lagi ketemu Nabi Musa, berapa? 25. Kurang kakean, kebanyakan. Akhirnya naik minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diringankan menjadi 5. Dan 5 ini kedudukannya sama dengan 50. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya sholat ini adalah perkara yang sangat penting bagi kita. Sampai dalam hal kewajibannya Nabi Muhammad SAW dipanggil langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat kewajiban-kewajiban yang lain, misalnya puasa, misalnya haji, misalnya zakat. Nabi Muhammad SAW tidak dipanggil langsung, ya. Tetapi ketika sholat dipanggil langsung. Ini pentingnya akan sholat tersebut. Kepentingan yang lain atau hal yang menunjukkan akan pentingnya sholat, di mana sholat ini adalah pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah min amalihi as-shalah. Pertama kali amalan seorang hamba yang akan dihisab, dihitung oleh Allah itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya bagus, maka amalan-amalan yang lain juga insya Allah nilainya bagus. Jadi kalau kita itu kalau sekolah rapat itu kan ada standar nilai, ada mapel tertentu, ada mata pelajaran tertentu yang sudah ditetapkan oleh lembaga bahwasanya kalau nilainya ini baik, pelajaran ini baik, berarti nanti bisa naik kelas, berarti nilai-nilai yang lain bisa terangkat. Maka di dalam agama Islam amalan-amalan itu bisa nilainya baik, bisa terangkat baik kalau sholatnya baik. Jenengan kalau ingin menilai seseorang baik dan tidaknya itu aslinya gampang. Jenengan lihat orang ini sholatnya bagaimana, ketika menjaga sholatnya bagaimana. Kalau sholatnya misalnya seorang laki-laki dia terus ke masjid, ya, tidak ketinggalan jamaah. Bahkan kalau misalnya ketinggalan jamaah 1 rakaat saja itu ada penyesalan yang sangat dalam. Apalagi kalau ketinggalan jamaah, dia menyesal luar biasa. Maka insya Allah orang ini adalah orang yang bertanggung jawab. Tapi kalau kita lihat orang itu kalau sholat sakarepe dhewe seenaknya sendiri, ya, kadang sholat Jumat saja tidak di masjid, di mana? Di kantor. Ya. Ada itu kan sholat Jumat di kantor. Ya aliran baru lagi nih, sholat Jumat di kantor. Padahal sholat Jumat itu ya di masjid jami. Nah, kalau dia sholatnya saja diremehkan, maka kewajiban-kewajiban yang lain itu biasanya ya diremehkan. Dikasih tanggung jawab apa itu biasanya nggak pernah selesai. Dikasih amanah apa itu dia tidak akan sukses. Kenapa? Sholatnya dilalaikan, sholatnya dijadikan suatu sampingan, maka tidak akan menjadi orang yang baik. Karena Allah SWT mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan ketika ditanya tentang Islam, wa tu'tiyaz zakah, dan engkau menunaikan zakat. Ya, tu'tiyaz zakat yaitu menunaikan zakat. Zakat yang dimaksud di sini adalah al-malul wajib
fil amwali az-zakawiyah, yaitu pada harta yang wajib dan pada harta-harta yang termasuk harta-harta zakat. Ya, jadi kalau orang sudah memiliki harta dan harta itu termasuk harta zakat, ketika sudah sampai haulnya dan sudah sampai nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Dan tidak semua barang yang kita miliki itu termasuk barang zakat. Barang zakat itu diantaranya adalah apa? Binatang ternak. Binatang ternak itu tidak semuanya yang dikeluarkan, hanya kambing, sapi, sama unta. Nih jenengan punya binatang ternak atau binatang peliharaan, misalnya kuda misalnya, itu tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Jenengan punya peternakan kijang misalnya, juga tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Kemudian juga diantaranya yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil pertanian, itu juga diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Kalau hasil pertanian tidak perlu menunggu haulnya, tidak perlu menunggu 1 tahun berputar. Jadi kalau misalnya jenengan gadah gabah, ya, hasilnya itu sekitar 8 kuintal. Nah, kalau nggak salah itu hitungan minimal itu 8 kuintal atau 7 kuintal lah, 7 kuintal. Maka wajib dikeluarkan zakatnya 5% kalau diairi dengan biaya beto diesel atau beto alat pengairan, itu 5%. Kalau diairi dengan air hujan 10%. Ya. Ini zakat pertanian. Kemudian ada zakat emas, ya, dan lain sebagainya. Ketika barang-barang ini termasuk benda-benda zakat, wajib dikeluarkan. Kalau sudah waktunya, wajib dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan, maka dia telah berdosa. Kemudian berikutnya kata Rasulullah SAW, wa tasumu Ramadan, dan engkau puasa di bulan suci Ramadan. Ya. Bulan suci Ramadan. Bulan di dalam agama kita, di dalam agama Islam, hitungan agama Islam itu ada 12. Dan yang diwajibkan untuk berpuasa hanya 1 bulan, yaitu bulan Ramadan. Mulai tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 29 atau tanggal 30 Ramadan. Maka ketika seorang muslim ketemu bulan suci Ramadan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian ketemu dengan bulan suci Ramadan, maka dia wajib berpuasa. Wajib, bukan sunnah lagi, bukan sunnah muakkadah lagi, tetapi perkara yang wajib. Dia harus menahan makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Disertai dengan adab-adabnya, disertai dengan sunnah-sunnahnya dan lain sebagainya, maka itu adalah perkara yang diwajibkan di dalam syariat kita. Jadi kalau orang mengaku agamanya apa? Agamanya Islam. Sudah syahadat sudah sholat sudah puasa belum? Nah, ini perlu dipertanyakan keislamannya, karena Islam itu kompleks. Ya kalau sudah syahadat ya sholat, kalau sudah sholat ya zakat, kalau sudah zakat ya berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian Nabi SAW menjelaskan atau mengatakan ketika ditanya tentang Islam, wa tahujjal baita, dan engkau berhaji ke al-bait, yaitu ke Baitul Haram, ke Mekah. Ini stata'ta ilaihi sabila, kalau engkau mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Kalau kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelebihan harta, demikian pula badan kita sehat kuat, maka itu yang kita dahulukan untuk kita
berhaji ke Baitullah. Kalau belum mampu ya bersabar sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan atau memberikan kemampuan kepada kita untuk kita bisa pergi ke Baitullah untuk berhaji di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab tadi tentang rukun Islam tadi, malaikat mengatakan, yaitu malaikat Jibril mengatakan, sodakta, benar kamu, ya, benar kamu. Kemudian Umar mengatakan, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka kami pun heran, dia bertanya tetapi kok dia membenarkan. Alamat orang itu sebenarnya sudah tahu jawabannya, tetapi dalam rangka untuk mengajarkan kepada orang lain. Malaikat sudah tahu jawabannya tentang Islam. Islam itu apa sebenarnya sudah tahu, tapi bertanya kepada Nabi Muhammad SAW supaya Nabi mengeluarkan suaranya dan mengajarkan kepada jamaah yang ada di situ, sehingga jamaah mendengar, oh itu toh Islam itu seperti ini, oh kandungan Islam itu ini dan itu. Sehingga dalam hal ini adalah dalam rangka untuk mengajarkan umat Islam atau kaum muslimin atau para sahabat yang ada di situ atau di tempat tersebut. Setelah itu malaikat Jibril mengatakan, fakhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman, ya, kabarkan kepadaku tentang iman. Iman itu secara bahasa adalah al-iqrar wal i'tiraf, yaitu meyakini, ya, meyakini atau menetapkan, meyakini atau menetapkan. Itu secara apa? Bahasa. Adapun secara istilah ini yang akan disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-imanu, iman itu adalah antu'mina billah, yaitu engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu mencakup 4 perkara sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin. Beliau mengatakan bahwasanya iman kepada Allah itu mencakup 4 perkara. Yang pertama adalah al-imanu biwujudihi subhanahu wa ta'ala, beriman kepada wujudnya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu berwujud, ada, ya, bentuknya aja. Bentuknya apa? Ada. Jangan seperti orang-orang Jahmiyah yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak memiliki nama, enggak memiliki sifat, berarti secara otomatis bentuknya tidak ada. Itu. Tetapi Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, wujudnya ada. Ya. Nanti akan kita bahas bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki wajah, memiliki tangan, memiliki kaki. Hanya saja wujudnya Allah beda dengan wujudnya makhluk. Itu aja, selesai. Jenengan mboten sah bayang nih, wajah Allah seperti apa ya, kemudian tangannya Allah seperti apa, kakinya Allah seperti apa, nggak boleh. Ya. Kita mengatakan Allah itu ada, kita mengatakan Allah itu memiliki tangan karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan demikian. Kita mengatakan Allah punya wajah karena Allah yang mengatakan demikian, bukan Nabi Muhammad. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan tetap wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki wajah. Berarti Allah Azza wa Jalla itu berwujud, wujudnya ada. Cuman kita tidak mengetahui,
wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Wujudnya bagaimana kita tidak tahu. Yang kedua, beriman kepada Allah itu mencakup al-imanu bin firadihi birrububiyah. Beriman bahwasanya Allah sendiri yang mengatur alam semesta. Mengatur alam semesta, mulai dari mencipta, mulai dari yang merawat, mulai dari yang melenyapkan alam semesta, itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alam semesta yang terdiri dari 7 lapis langit, ke bawah juga terdiri dari 7 lapis bumi. Kemudian antara langit-langit tersebut ada makhluk-makhluknya, diantaranya malaikat-malaikat. Kemudian 7 lapis bumi juga ada makhluk-makhluknya. Kemudian ada bintang, ada matahari, bulan dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Berputarnya matahari dari timur ke barat, kemudian tidak pernah absen, setiap hari berputar seperti itu, tidak pernah berhenti. Bulan juga seperti itu, bintang juga seperti itu. Siapa yang ngatur? Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang mengatur rizki semua manusia itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Binatang-binatang juga sudah diatur rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang rumahnya Ngawi, rezekinya di Madiun. Ada orang Madiun, rezekinya ning Ngawi. Kan aneh. Ada orang rumahnya Jawa, rezekinya di Kalimantan. Ada orang Kalimantan, rezekinya di Jawa. Ya. Kathah ngoten niku. Ada orang tinggalnya di daratan, rezekinya di mana? Di lautan. Ada orang tinggalnya di pinggir pantai, rezekinya di daratan. Kok bisa seperti itu? Ya wis diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak usah angel-angel, gak usah mumet-mumet. Semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek jenengan punya paham seperti ini, kalau kaitannya dengan rezeki gampang, ya. Gak usah mikir. Maksudipun rezeki itu yang penting kerja, ya. Yang penting berusaha. Dapat banyak, dapat sedikit, itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau usahanya kayak apa, jenengan usahanya pengen rekoso tenanan, sedina targete 500.000, sedina targete 500.000. Ini target. Tapi ya kadang kecapean, kadang tidak kecapean. Kadang dapat, kadang tidak dapat. Bahkan yang sudah jelas gajinya belum tentu didapatkan komplit. Ya, jenengan misalnya ada orang pegawai negeri, per bulan gajinya 10 juta. 10 juta itu murni dia terima, kira-kira murni apa tidak? Ya, jenengan deloke kata wah 10 juta bayarnya oke. Jenengan mboten ngertos kebutuhane mau pegawai negeri, misalnya nggih nyicil rumahnya berapa juta, nggih berobat berapa juta, ya. Perawatan berapa juta, 10 juta lho paling pol ngelengi sedina sesasi paling oleh ketemune 1 juta 2 juta. Ada orang seperti itu. Ada orang yang jualan capcay, jualan mie pangsit atau jualan nasi goreng. Penghasilannya sebulan 4 juta. Tapi kebutuhannya tidak begitu banyak. Dari 4 juta cuma diambil 2 juta dalam sebulan, sehingga dia bisa nyelengi atau bisa nabung 2 juta. Loh, kan bisa sama. Kita aja ngeliat itu, orang ini gajinya gede, pah enake. Nah, padahal jenengan belum tentu lebih sengsara dari dia. Bisa jadi Anda ini lebih nikmat dari orang yang gajinya lebih di atas dia, di atas kita. Dia seperti itu. Itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk matinya manusia juga sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Matinya makhluk sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu memiliki sifat ar-rububiyah. Allah sendiri yang mengatur alam semesta.
Kemudian beriman kepada Allah itu maksudnya pula adalah al-imanu bin firadi bil uluhiyah. Beriman bahwasanya Allah itu satu-satunya zat yang berhak diibadahi, yang berhak untuk disembah. Kalau kita sudah yakin bahwasanya Allah itu yang mencipta, yang mengatur, yang membinasakan, maka secara otomatis Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi. Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk dicintai. Kenapa? Karena Allah yang memberi rezeki kepada kita, yang beri kehidupan kepada kita. Kita saja misalnya dikasih orang, jenengan diparingi wong, diparingi napa misalnya? Paringi sepeda motor, oh kegedean. Diparingi misalnya napa? Ya, komputer yang harganya 5 juta. Kira-kira jenengan perasaan kepada orang yang ngasih itu gimana? Wah, luar biasa. Ibaratnya lah nyembah lah oleh apa niku? Lah sopan adabnya kepada orang yang ngasih kita itu kita luar biasa, baik sekali. Matur suwun Pak, wah masya Allah jenengan itu luar biasa, ya baik sekali, luar biasa mengerti keadaan kita. Jenengan sangat wah orang yang luar biasa bagi kita. Terima kasih sampai ping 50 bolak-balik terima kasih. Jazakallahu khairan, barakallah. Bolak-balik ndongakne seperti itu. Nah, ini orang loh ya. Baru ngasih satu apa? Komputer. Belum lagi nanti kalau ada orang ngasih 2 laptop. Ada orang ngasih kita motor, ada orang ngasih kita mobil. Wah, itu lalu kalau kita itu nyembah-nyembahnya, maksudnya itu terima kasihnya itu kan kadang berlebih-lebihan. Nah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita setiap detik, setiap saat dikasih apa? Nyawa, dikasih udara, dikasih oksigen, bisa bernapas. Coba nih oksigen ini ditahan, gak usah suwe-suwe, ditahan 2 menit. Ditahan 3 menit lah. Jenengan sido beda alam, pindah alam. Itu. Sedang alam barzah gitu. Ketemu malaikat. Kalau cuma ditahan paling 3 menit atau 5 menit. Bayangkan. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala lebih harus kita cintai, harus lebih kita ibadahi. Karena saking banyaknya nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Itu yang harus kita tanamkan. Maka kita itu harus mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya. Agar apa? Agar kita ini kalau ibadah kepada Allah itu benar-benar menghadap kepada Allah. Dados nek salat niku mulai Allahu Akbar itu diresapi. Saya ini menghadap Allah. Saya ini ibaratnya berbicara kepada Allah. Saya ini meminta kepada Allah. Saya ini berada di hadapan Allah. Niku nek salat tenanan. Lah kenapa sebagian orang itu kalau salat tidak tenanan? Kadang gerusa-gerusu, kadang cepet-cepet, ya. Kadang banyak tidak khusyuknya daripada khusyuknya. Ketika sholat Allahu Akbar, misalnya jenengan dados napa niku bakul mi Allahu Akbar, wis mikir. Engko bengi sing tuku enek apa ora ya? Pikir. Alhamdulillahirabbil alamin, bar selesai. Ruku Allahu Akbar. Kira-kira ben menarik apa ya? Ditambah apa mine? Ditambah telur apa daging? Sami Allahu liman hamidah, mikir maneh. Nek telur karo daging ketoke biasa, ketoke ditambahi udang lah. Allahu Akbar sujud mikir maneh. Ya, kira-kira ngombene apa ya ben cocok. Lah mikir. Terus dari awal sampai akhir, ya, dari awal sampai akhir mulai takbiratul ihram sampai napa niku salam, sing dipikir bagaimana carane dodol sego goreng ben payu, ben laris. Ya, wal iyadu billah. Dia tidak menghadap Allah dengan secara sempurna. Yang jadi guru juga seperti itu karena pengenalannya kepada Allah masih kurang. Nah, ketika Allahu Akbar sesuk ngajar fisika. Kira-kira bocah mudeng ora ya diajar. Nah, kira-kira tak jelas nih rumus iki Pak manggon apa enggak? Allahu Akbar rukuk mikir.
Kayak bocah kae ketane diulang bedegel angel kae. Carane piye iku ya? Sami Allahu liman hamidah, teori sing pas piye cocoke. Allahu Akbar rukuk, sujud juga seperti itu, mikir maneh. Engko nilainya sesuai KKM gimana cara membacanya. Terus seperti itu. Lah kenapa kok dia kok pikirannya gerambiang? Karena dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya. Maka kenalilah Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, Tuhan kita dengan sebaik-baiknya agar salat kita bisa khusyuk. Kemudian yang keempat, beriman kepada Allah itu mencakup antuk minabil asma'i was sifati alal wajhil laik, yaitu engkau beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan kelayakannya, ya, sesuai dengan kelayakannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki nama, harus kita imani. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, harus kita imani. Nama Allah yang disebut dengan Al-Asmaul Husna kita imani. Sifatul Ulya, sifat-sifat Allah yang tinggi juga harus kita imani. Nama Allah misalnya nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim, Maha Pengasih. Maka kita imani Allah itu punya nama Ar-Rahim. Makanya kalau kita memanggil nama Allah kan selain nama Allah kan ya Rahman, ya Rahim. Rahman itu nama yang Rahman itu maksudnya rahmat Allah menyeliputi segala sesuatu. Jadi yang kafir, yang muslim dikasih rahmat, ya kan? Orang kafir dikasih rahmat apa tidak? Ya, dikasih. Maksudnya dikasih nikmat apa tidak? Dikasih. Yang kafir dikasih nikmat, yang apa ini? Yang muslim juga dikasih nikmat. Tapi kalau Ar-Rahim itu khusus orang-orang yang beriman. Apa itu nikmat khususnya? Nikmat khususnya adalah keimanan. Orang itu beriman kepada Allah. Orang itu beragama Islam. Itu namanya nikmat khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada hamba tersebut yang tercakup dengan nama Ar-Rahim. Jadi nama Allah diantaranya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur yang maha pengampun, At-Tawwab yang maha memberi taubat dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat. Misalnya tadi sifatnya penyayang, pengasih. Itu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita imani semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita menafikan sebagian apalagi semuanya. Ada sebagian orang atau sebagian kelompok diantaranya tadi Jahmiyah itu menyatakan bahwasanya Allah itu enggak punya nama. Allah Subhanahu wa taala enggak punya sifat. Kenapa? Kalau Allah punya nama berarti Allah sama dengan manusia yang punya nama. Kita ini kan semuanya punya nama. Makhluk di muka bumi ini kan semuanya punya nama. Saya punya nama sendiri, jenengan punya nama sendiri. Ini ada namanya, ini botol ada namanya, ini gelas ada namanya. Dan nanti kalau kita berikan nama Allah, Allah itu punya nama berarti Allah sama dengan makhluk. Akhirnya dia mengingkari nama Allah. Allah enggak punya nama. Atau mengingkari sifat Allah. Misalnya Allah Subhanahu wa taala Maha Hidup. Itu diingkari. Misalnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, itu diingkari. Misalnya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, diingkari. Kenapa? Kalau kita menetapkan Allah punya sifat, berarti nanti khawatirnya menyamakan Allah dengan makhluknya. Akhirnya tidak diimani. Allah itu yang enggak punya nama, yang enggak punya apa? Sifat. Pertanyaannya gampang kalau membantah orang seperti itu. Pertanyaannya, Allah itu ada apa tidak? Ada. Sudah, nanti bingung jawab. Dia pasti mengatakan Allah ada. Antara dua pertanyaan, Allah ada. Kalau Allah ada, sebagaimana yang pertama tadi al-wujud berada, wujudnya Allah kita tahu apa tidak? Jawabannya adalah tidak tahu. Maka demikian pula jawaban dengan hal yang lainnya.
Ketika kita mengimani nama dan sifat Allah, maka kita katakan nama dan sifat Allah itu ada. Hanya saja nama dan sifat Allah itu tidak sama dengan kita, tidak sama dengan sifatnya manusia, tidak sama dengan namanya manusia. Itu aja, beres. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak ada yang sama, siapapun tidak ada yang sama dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, ini harus kita imani. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasulullah mengatakan misalnya yanzilu rabbuna tabaraka wa taala ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala turun, dan itu turun itu sifatnya Allah. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia hina sulusul lail, ketika sepertiga malam terakhir. Maka kita imani ya Allah itu turun. Bagaimana turunnya Allah? Mboten usah dipikir nih. Gak usah dipikirkan. Kenapa? Karena tidak ada nas atau teks nas atau Al-Quran yang menyatakan turunnya Allah seperti ini. Ya. Kita tidak ada kabar seperti itu. Adanya Allah turun. Oh, ya kita imani Allah itu turun. Kemudian Nabi menyampaikan, Allah bertanya atau menyampaikan kepada manusia, Allah mengatakan, siapa yang minta kepadaku akan aku kabulkan, siapa yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni. Kita imani. Jangan kita tahrif ke makna yang lain. Misalnya Allah turun, itu dikatakan yang turun rahmatnya. Yang turun apa? Rahmatnya. Nanti dengan kelanjutan hadisnya tadi itu enggak klop. Masa rahmat mengatakan barang siapa yang minta ampun kepadaku maka akan aku ampuni, barang siapa yang minta sesuatu kepadaku maka akan aku kabulkan. Enggak akan klop. Tapi kalau Allah yang turun itu akan klop. Allah turun, di antara hambanya yang minta ampun akan diampuni, di antara hambanya yang minta sesuatu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Kelak pada hari kiamat Allah itu datang dan para malaikat bersop-sop. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat datang. Bagaimana sifat datangnya Allah Subhanahu wa taala tidak usah kita tanyakan. Ya. Tidak usah kita tanyakan. Makanya Imam Malik ketika ditanya kaifal istiwa, bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala, kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwallazi khalaqas samawati wal ard tsumma stawa 'alal arsy. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah beristiwa. Allah tidak menerangkan tentang istiwanya bagaimana. Maka Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Yang namanya istiwa, yang namanya bersemayam yang sudah diketahui, kita tahu yang namanya bersemayam itu ya seperti itu. Wal kaifiyatu majhulun. Tetapi bagaimana bersemayamnya Allah itu sesuatu yang tidak diketahui. Sebagaimana turunnya Allah nggak bisa diketahui. Ya, jangan dibayangkan loh. Nanti sepertiga malam terakhir antara belahan bumi timur, tengah dan barat itu beda. Masa Allah kerjanya naik turun. Nah, itu kalau pikiran kita nggak boleh. Ya. Turunnya Allah nggak boleh kita tanyakan karena itu sesuatu yang majhul. Wa su'alu anhu bid'atun. Dan ya, jadi apa yang ada di dalam nas Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah wajib kita imani tanpa mentaktil, tanpa membatalkan. Jangan sampai membatalkan atau tanpa mentahrif, dipalingkan ke makna yang lain, atau yang ketiga tanpa mentakyif, yaitu membagaimanakan ya tata cara Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak diperbolehkan. Wallahu alam bisawab. Barangkali karena sudah masuk waktu sholat isya, barangkali kita cukupkan sampai sini. Dan nanti habis isya sudah enggak ada ya. Untuk hari ini habis isya kita libur dulu karena
panitia mau ada urusan. Jadi kajian malam hari ini hanya sampai sholat isya. Sebab itu kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.